Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Quran, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dalam Lensa Quran, kali ini bersama Ustadzah Rafi. Tahukah kalian bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu tidak terjadi secara kebetulan loh. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Bahkan beberapa peristiwa sudah Allah tulis dalam Al-Quran. Nah, saling-saling sahabat Quran, mau tahu beberapa fenomena alam yang terjadi di beberapa belahan dunia yang sudah Allah tulis dalam Al-Quran? Yuk kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan pergi ke negara Mesir. Mesir adalah salah satu kota kuno yang penuh dengan sejarah. Salah satu sejarah yang pernah menggemparkan dunia adalah penemuan mumi Fir'aun. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Fir'aun yang diketahui sebagai Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal. Dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Al-Quran yang datang beberapa abad sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Yang kedua, fenomena pembatas antara dua lautan yang berbeda warna di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar, mungkin nama ini sudah tidak asing di telinga kita. Tapi, tahukah bahwa laut di Selat Gibraltar tersebut memiliki dua warna? Selat Gibraltar menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, seorang ahli oceanografi bernama Francis J. Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil pengkajiannya terhadap fenomena alam tersebut. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini dijelaskan sekitar 14 abad lalu di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya, "Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Yang ketiga, fenomena sungai di dalam laut. Pernahkah kalian membayangkan ada sungai di dalam laut? Seperti apakah? Lalu, apakah airnya terasa tawar atau asin? Mari kita saksikan penemuan sungai di dalam laut. Suatu hari, seorang ahli kelautan bernama Jacques Yves Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Cousteau menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi.
Betapa tidak, ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar? Sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Yang keempat, fenomena api di dalam laut. Para penyelam pada beberapa dekade ini baru menemukan adanya api yang tidak pernah padam meskipun terkena air. Fenomena ini ternyata merupakan erupsi gunung berapi di dalam laut. Api tersebut berada di dasar lautan dan masih tetap menyala-nyala sambil mengeluarkan isinya yang panas. Penemuan adanya gunung berapi di dasar lautan ini mulai ditemukan ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa tersebut, ilmuwan banyak yang mulai menjelajahi samudra maupun lautan guna pencarian berbagai bahan mineral yang dikatakan hampir habis cadangannya. Sebagian besar gunung yang ada di dasar laut berada 1 mil dari permukaan laut. Ada banyak lahar yang keluar dan juga masih sangat panas dari gunung berapi tersebut. Ternyata fenomena ini hampir terjadi di seluruh samudra. Hampir sebagian besar gunung berapi yang ada di dasar laut justru masih aktif dan lebih banyak jumlahnya daripada yang ada di atas daratan. Bahkan kondisi api vulkanis yang dikeluarkan di dalam laut suhunya bisa mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Hal ini seperti memberikan pernyataan bahwa panasnya api vulkanis yang ada di dalam laut itu bisa sama seperti yang ada di daratan. Hal yang lebih mengagumkan lagi, ternyata ada makhluk ciptaan Allah yang bisa hidup di tempat tersebut berupa ikan tertentu. Maha suci Allah. Sangat jelas bukan bahwa laut yang di dalam dasarnya ada api, maksudnya adalah keberadaan dari gunung berapi di dalam laut. Ternyata fenomena api di dasar laut sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran, yakni pada surat At-Tur ayat 1-6 yang artinya, demi Bukit Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Makmur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Masya Allah, demikian tadi beberapa fenomena alam yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak lagi fakta sains yang mungkin jarang kita dengar, tetapi sudah tertulis dan diterangkan dalam Al-Quran. Semoga menambah hasanah wawasan kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lensa Quran yang bisa Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.